Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini saya akan masih membahas mengenai keterampilan berbahasa, yaitu mengenai keterampilan berbicara. Topik atau pembahasan yang akan saya bahas itu keterampilan berbicara, khususnya pada materi pidato atau berpidato. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, perkenalkan, saya Aditya Prasetyo, salah satu mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD Universitas Bengkulu. Pembahasan mengenai pidato ini saya telah membaginya menjadi beberapa. Yang pertama itu pengertian dari pidato, yang kedua itu metode berpidato, ketiga itu jenis-jenis dari pidato, yang keempat itu manfaat berpidato, yang kelima itu bagaimana sih persiapan dari pembuatan naskah pidato, yang keenam itu pelaksanaan ketika sedang berpidato, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu apa saja sih ciri-ciri dari pidato yang baik. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pidato. Jadi, pidato itu merupakan salah satu bagian dari keterampilan berbicara. Pidato itu adalah salah satu media dalam bagaimana sih kita menyampaikan pesan. Jadi, di dalam pidato atau pidato itu kita akan menyampaikan banyak hal seperti gagasan, pikiran, atau informasi kepada orang lain atau khalayak umum secara lisan dengan metode tertentu. Nah, jadi dalam berpidato itu kita melatih kemampuan berbicara, melatih keterampilan kita berbicara, bagaimana kita menyampaikan tentang gagasan, pikiran, atau informasi kepada orang lain atau pendengar. Nah, kita memasuki materi yang kedua, itu mengenai metode-metode dari berpidato atau pidato. Yang pertama itu ada impromptu. Metode yang pertama yaitu impromptu, itu secara spontan, secara mendadak, sehingga tidak ada persiapan yang semestinya disiapkan dalam berpidato. Tidak ada teks pidato ataupun persiapan-persiapan lainnya untuk berpidato secara normal atau secara yang kita ketahui. Kita mengandalkan pengalaman dan kepercayaan diri kita dalam menyampaikan gagasan, pikiran, ataupun hal yang ingin kita sampaikan kepada orang lain atau khalayak umum. Metode yang kedua yaitu extemporam. Berbeda dengan metode yang pertama, yang metode kedua ini dia melakukan persiapan. Metode pidato extemporar itu merupakan teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang terpola. Maksudnya itu maksud dari terpola itu adalah materi yang akan disampaikan harus dipersiapkan garis besarnya dengan menuliskan hal-hal yang dianggap penting. Bisa jadi seorang pembicara itu menggunakan skema ataupun menulis kata atau inti dari pesan atau suatu pikiran yang ingin dia sampaikan kepada khalayak umum. Nah, metode yang ketiga itu metode naskah. Mungkin metode ini adalah metode yang sering kita temui, sering kita jumpai mungkin di kehidupan kita ataupun di sosial media dan lain-lainnya. Jadi, metode ketiga atau metode naskah ini sangat gampang. Kita hanya membacakan dari teks naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Biasanya metode ketiga ini atau metode naskah ini sering kita jumpai pada pidato-pidato resmi, seperti pidato kenegaraan ataupun pidato yang bersifat resmi lainnya. Jadi pembicara itu hanya membaca naskah pidato yang telah disiapkan kepada khalayak umum. Metode yang terakhir atau metode yang keempat yaitu menghafal. Hampir sama dengan metode yang ketiga tadi, yaitu naskah. Jadi pada metode keempat atau metode menghafal ini, seorang pembicara itu menghafalkan dulu isi yang ada di dalam teks pidato. Ketika dia sudah hafal, ketika dia sudah ingat, barulah ia sampaikan kepada khalayak umum atau orang umum secara lisan. Kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis dari pidato. Yang pertama, itu ada pidato resmi. Jadi, ketika kita membawakan atau membicarakan pidato resmi kepada khalayak umum, kita dituntut untuk mempersiapkan diri dengan matang, karena pidato ini dilakukan atau dilaksanakan di acara formal. Pada pidato ini biasanya dihadiri oleh seorang pejabat ataupun orang penting lainnya. Jadi, kita harus mempersiapkan diri secara matang ketika kita membawakan pidato resmi. Yang kedua dari jenis-jenis pidato yaitu pidato santai.
Sangat berbeda dengan pidato resmi. Pidato santai ini ya kita perlu mempersiapkan, tapi tidak terlalu formal, karena biasanya yang datang di pidato ini ya bukan orang-orang penting, pejabat atau yang lainnya. Jadi kita bisa santai, pakaian pun tidak terlalu formal dalam pidato santai ini. Yang ketiga, itu pidato dalam bidang politik. Biasanya diucapkan untuk kepentingan politis. Tujuannya itu pada umumnya tujuan dari pidato dalam bidang politik ini bukan mengajar, tetapi mempengaruhi, membakar semangat, dan hal lain-lainnya agar ya orang-orang dalam politik itu bisa semangat dalam mencapai tujuan politik yang ingin dia sampaikan. Nah, biasanya dalam jenis yang ketiga ini, seorang yang membacakan pidato harus bisa menggerakkan massa demi mencapai tujuan politik tersebut. Jenis yang keempat yaitu pidato pada kesempatan khusus, umumnya akrab, seperti pertemuan keluarga, sidang organisasi, atau ya sidang antar para pemimpin anggota atau pemimpin perusahaan. Nah, biasanya pidato ini berlangsung 3 sampai 5 menit. Pidato atau mungkin biasa disebut sebagai sambutan ini lebih diarahkan untuk menggerakkan hati dan membuka pikiran. Jenis pidato yang dibawa diantaranya adalah pidato ucapan selamat datang, yaitu pidato memberikan motivasi, ucapan syukur, dan pidato pembuka serta penutup suatu acara. Yang terakhir atau yang jenis yang kelima yaitu pidato pada pertemuan informatif yang bersifat sungguh-sungguh, ilmiah, objektif, dan rasional. Nah, biasanya pidato jenis kelima ini sering kita temui pada acara akademik seperti perkuliahan, ataupun seperti ceramah, ataupun pemaparan makalah atau materi, pengajaran, dan wejangan informatif. Nah, biasanya pidato ini lebih mengedepankan dalam penawaran rasional dalam penyampaian pidato atau isi yang ingin disampaikan oleh pembicara. Tentunya dalam berpidato itu atau kegiatan lainnya memiliki manfaat yang bisa berguna bagi kita ataupun pendengar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai manfaat dari berpidato. Itu ada beberapa. Yang pertama itu untuk mendapatkan kekayaan batin. Jadi pada prinsipnya pidato itu ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Prosesnya seperti pada kegiatan belajar mengajar, perbedaannya pendengar lebih bebas daripada belajar. Pendengar yang tinggi kesadarannya akan lebih banyak mencurahkan perhatian terhadap isi pidato, sehingga mereka mendapatkan kekayaan batin dari yang seorang pembicara sampaikan dalam berpidato. Jadi manfaat yang pertama itu dari seorang pendengar itu bisa mendapatkan kekayaan batin dari acara pidato. Yang kedua itu tentunya seorang pendengar itu bisa mendapatkan pengalaman atau hal-hal baru dari apa sih yang dibicarakan dalam pidato. Juga bisa membangkitkan minat dari orang yang memperhatikan isi pidato. Misalnya, banyak masyarakat yang ingin bertransmigrasi atau berpindah wilayah itu terasa semangat setelah ia mendengar pidato dari petugas transmigrasi. Ataupun seorang pendengar itu bisa berbuat hal-hal positif dalam kehidupannya setelah ia dipengaruhi oleh isi pidato yang mereka simak. Nah, manfaat yang ketiga atau mungkin terakhir dari materi ini itu pendengar merasa terhibur. Jadi pendengar itu merasa sangat terhibur jika pembicara pandai menyelipkan hal-hal humoris dalam pidato. Jadi seorang pembicara dalam pidato itu tidak dituntut terus serius, tapi sebisa mungkin khususnya dalam acara non formal tentunya ya, bisa memberikan ya hal-hal humoris agar seorang pendengar itu tidak bosan ketika dia mendengarkan seorang pidato. Jadi manfaat ketiga itu pendengar merasa terhibur dari acara pidato. Nah, kita memasuki materi kelima, yaitu mengenai bagaimana sih persiapan dari membuat naskah pidato. Nah, hal yang bisa kita lakukan dalam mempersiapkan atau membuat teks pidato itu yang pertama, memilih topik. Jadi, langkah pertama ketika kita ingin membuat teks pidato itu menentukan apa sih pikiran atau topik yang ingin kita bahas dalam berpidato. Apa pikiran-pikiran kita yang ingin kita sampaikan kepada orang lain atau kepada khalayak umum tentang saat kita berpidato.
tentunya topik ini harus kita sesuaikan dengan acara ataupun ya metode yang telah saya bahas tadi mengenai jenis-jenis pidato. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah menentukan apa sih topik yang ingin kita bahas dari teks pidato yang ingin kita buat, selanjutnya itu merumuskan judul. Nah, seperti yang saya bilang, setelah kita menentukan topik tadi, langkah selanjutnya adalah membuat judul berdasarkan topik yang telah kita pilih. Judul yang baik itu memiliki 3 unsur pokok, yakni relevan, provokatif, dan singkat. Maksudnya relevan itu memiliki hubungan dengan pokok-pokok pembahasan. Sebuah judul itu harus bisa menggambarkan tentang seluruh isi dari pembahasan yang ingin kita bahas di pidato. Provokatif artinya memunculkan rasa ingin tahu, antusiasme dari pendengar. Jadi sebisa mungkin judul itu bisa menarik perhatian dari seorang pendengar. Ketiga, singkat artinya tidak panjang, tidak lebar, tidak terlalu lama. Ketika kita menyampaikan pidato tidak berbelit-belit, padat, dan harus jelas dari hal yang ingin kita, atau apa sih yang ingin kita sampaikan dari pidato. Selanjutnya kita membuat, atau yang ketiga kita membuat pembukaan. Setelah membuat judul, langkah selanjutnya adalah membuat pembukaan pidato. Pembukaan pidato adalah bagian yang tak kalah penting dari menentukan kesuksesan sebuah teks pidato. Nah, pembukaan pidato yang baik akan memancing perhatian pendengar sehingga mereka akan siap ketika mendengarkan pidato atau ketika seorang pembicara itu membicarakan atau mulai masuk ke pokok inti dari pidato. Keempat, itu mengembangkan pembahasan. Hal ini yang perlu diperhatikan terkait ketika kita membuat sebuah teks pidato. Di bagian ini kita harus bisa mengembangkan pembahasan dari teks pidato yang ingin kita sampaikan. Kita harus bisa menghubungkan antara pidato yang disampaikan dengan situasi acara yang kita hadiri. Itu misalnya kita menghadiri acara formal ataupun informal, itu jelas pembahasannya akan berbeda. Nah, kita memasuki materi selanjutnya, materi ke-6, yaitu tentang pelaksanaan pidato. Nah, dalam berpidato itu biasanya yang sering kita temui itu ada 2 macam atau 2 metode. Yang pertama itu metode teks, juga metode tanpa teks ataupun hafalan. Nah, kedua metode itu ada beberapa sisi negatif dan positifnya. Nah, kita memasuki hal positif ketika kita berpidato dengan teks. Yang pertama itu pidato tidak menyimpang dari konsep yang telah direncanakan. Yang kedua itu pidato itu cepat dilaksanakan dengan lengkap dan tidak ada kalimat atau alinea yang tertinggal. Ketiga itu pembicara dapat melaksanakan dengan mudah dan tidak banyak mengeluarkan energi. Keempat itu pelaksananya dapat dilakukan atau dipercayakan kepada orang lain ketika kita tidak bisa membacakan pidato. Nah, namun ketika kita menggunakan teks itu juga ada beberapa hal negatif atau yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mengambil metode membaca pidato dengan teks. Yang pertama itu pidato kurang menarik, baik dari isi maupun penampilan. Yang kedua itu kurangnya interaksi langsung antara pembicara dan lawan bicara. Ketika itu ada kesan pembicara tidak atau kurang menguasai materi yang ingin dia kemukakan. Yang keempat itu pelaksanaan pidato langsung secara mekanis, kadang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pertemuan. Nah, tentunya juga pidato tanpa teks itu juga memiliki beberapa hal negatif, khususnya ketika kita menghadiri acara formal yang dituntut pidato itu harus tepat, lengkap, dan tidak boleh ada perubahan. Tentu ketika kita menghadiri pidato di acara formal, namun kita menggunakan metode tanpa teks, itu mungkin ada 1-2 hal yang mungkin terlewat, dan itu mungkin sisi negatif ketika kita berpidato tanpa teks ketika acara formal. Sisi positifnya jelas ketika kita berpidato tanpa teks, khususnya pada acara non-resmi, kita bisa lebih mengekspresikan diri, lebih bisa menyesuaikan dengan lingkungan ketika kita berpidato sehingga pendengar itu ya tidak bosan. Lain yang mungkin perlu diperhatikan ketika kita membawakan pidato itu mengenai penggunaan bahasa. Jika acaranya formal, jelas bahwa penggunaan bahasa itu menggunakan bahasa Indonesia. Namun ketika kita menghadiri pidato yang non formal, kita harus bisa menggunakan bahasa yang sesuai dengan ya tradisi atau adat istiadat setempat. Nah, tentunya ketika kita ingin menyampaikan sebuah pidato, kita ingin bahwa pidato yang kita sampaikan itu adalah pidato yang terbaik atau yang baik
yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat luas. Nah, kita memasuki materi selanjutnya atau materi yang terakhir, yaitu mengenai apa saja sih ciri-ciri dari pidato yang baik. Yang pertama, itu pidato yang sangklek atau sesuai aturan. Jadi pidato itu apabila memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran dan berhubungan jelas, itu sudah termasuk ke dalam pidato yang baik. Yang kedua itu pidato yang jelas. Maksudnya itu bahwa pidato yang kita sampaikan itu harus jelas antara pembeberan masalah dengan fakta atau pendapat atau penilaian pribadi. Pembicara harus mengungkapkan pikirannya sedemikian rupa agar isinya dapat dimengerti dan jangan sampai ada terjadi kesalahpahaman atau kemungkinan yang tidak bisa dimengerti oleh masyarakat atau oleh pendengar. Oleh karena itu, pembicara harus memiliki ungkapan dan susunan kalimat yang tepat dan jelas untuk menghindari salah pengertian atau salah penafsiran. Ketiga, pidato yang hidup. Pidato yang hidup itu maksudnya dalam berpidato kita dapat menggunakan gambaran, menggunakan cerita pendek atau kejadian-kejadian yang relevan dengan daerah yang kita kunjungi, sehingga memancing perhatian pendengar. Pidato yang hidup dan menarik biasanya diawali dengan ilustrasi, kemudian pengertian-pengertian abstrak atau definisi. Selanjutnya, yang keempat, itu pidato yang memiliki tujuan. Jadi, dalam berpidato, dalam kita menyampaikan kalimat-kalimat, jelas harus memiliki tujuan, dan kalimat pada bagian penutup pidato harus dirumuskan secara singkat, jelas, tetapi padat. Satu pidato tidak boleh disodorkan terlalu banyak tujuan dan pikiran pokok. Lebih baik disodorkan satu pikiran dan tujuan yang jelas sehingga mudah dimengerti oleh pembicara. Jadi, ya tidak berbelit. Yang kelima, pidato yang memiliki klimaks. Klimaks harus muncul secara organis dari dalam pidato itu sendiri, bukan karena dari tepukan atau riuh pendengar. Klimaks yang dirumuskan dan ditampilkan secara tepat akan memberikan bobot kepada pidato. Usahakan ketegangan dan rasa ingin tahu pendengar diciptakan oleh antar pembukaan dan penutup pidato. Keenam, itu pidato yang memiliki pengulangan. Pengulangan penting karena dapat memperkuat isi pidato dan memperjelas pengertian pendengar. Pengulangan yang dimaksud adalah pengulangan isi pesan dan bukan rumusan, dan menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi pengulangan ini agar pendengar lebih jelas, lebih mengerti apa sih isi dari pidato kita itu. Selanjutnya ketujuh, pidato yang berisi hal-hal mengejutkan. Hal-hal yang mengejutkan dalam pidato berarti menciptakan hubungan yang baru dan menarik antara kenyataan-kenyataan yang dalam situasi biasa tidak dapat dilihat. Selanjutnya yang ke-8 itu pidato yang dibatasi. Orang tidak boleh membeberkan segala soal atau masalah dalam satu pidato. Pidato harus dibatasi pada satu atau dua soal yang tertentu saja. Pidato yang isinya terlalu luas akan menjadi dangkal. Maksudnya, pidato yang pembahasannya terlalu luas itu akan membingungkan pendengar. Pidatonya tidak bisa menyampaikan isi pikiran secara efektif. Jadi, pidato harus dibatasi mengenai apa sih yang ingin dia bahas, mengenai satu dua hal yang ingin dia tekankan. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang terakhir atau ciri-ciri yang ke-9 itu pidato yang mengandung humor. Jadi khususnya pidato yang kita laksanakan di situasi non formal, humor dalam pidato dapat menghidupkan pidato dan memberikan kesan yang tidak terlupakan oleh pendengar. Humor juga dapat menyegarkan pikiran pendengar sehingga mencurahkan perhatian yang lebih besar kepada pendengar. Jadi dalam berpidato kita selipkan beberapa humor, beberapa hal yang bisa membangkitkan semangat, menarik perhatian dari pendengar agar pendengar itu tidak bosan mendengar pidato dari kita. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai salah satu keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan berbicara, khususnya berpidato. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya pelajari mengenai pidato itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, dan semoga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya.